Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Asia. Di sini saya akan mempresentasikan materi fotografi semester 1. Materi yang pertama adalah fotografi dan sejarahnya. Fotografi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata fotos yang berarti cahaya dan kata graphein yang berarti menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Sejarah perkembangan fotografi. Pertama, dikenal kurang lebih dari 165 tahun yang lalu. Dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport, bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 1 Masehi oleh Motti. Pada tahun 1826, Joseph Nestor Nepti, seorang peneliti Perancis, menghasilkan sebuah foto berjudul View from Windows at Grasse. Nepti membuat foto melapisi pakai plat logam dengan senyawa buatannya. Gambar seperti di samping tersebut. Pada tahun 1839, Louis Jacques Mandel Daguerre menemukan plat logam, kemudian dinyatakan sebagai tahun teknologi fotografi. Di samping tersebut adalah Louis Jacques Mandel Daguerre. Fotografi Indonesia. Pada tahun 1841, Dr. Julian Munich datang ke Indonesia. Waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Fotografer Indonesia. Kasihan Cepas, fotografer Jawa Tulen, kelahiran 1844, terlacak dari foto tertua buatannya pada tahun 1875. Gambar seperti di samping tersebut. Karya-karya Cepas terdiri dari tersebut dan tersebut. Perkembangan teknologi kamera. Kamera ini merupakan cikal bakal dari kamera masa kini. Ditemukan oleh Aristoteles 331 Masehi. Digunakan pertama kali oleh Johannes Kepler pada tahun 1604. Seperti di samping tersebut adalah bentuk kameranya. Daguerreomania dikembangkan oleh Daguerre, meledak di Eropa dan Amerika Serikat, di mana gambar permanen pada kaca dan logam menjadi populer. Gambar kamera seperti di samping tersebut. Kamera Polaroid atau foto instan ditemukan oleh Edwin Hepburn. Ia mengembangkan proses pencetakan foto langsung jadi dengan menggunakan kamera Polaroid pada tahun 1986. Perbedaan kamera analog dan kamera digital. Kamera biasa menggunakan lensa untuk mentransfer hasil foto ke dalam film dari cahaya yang ditangkap. Kamera digital dilakukan dengan komponen sensor CCD yang dihasilkan kemudian akan direkam oleh dalam format digital ke dalam media simpan semacam memory card. Materi yang kedua yaitu
Komposisi dasar fotografi. Rule of Thread. Komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal. Seperti contoh di bawah ini, dibagi menjadi 3 bagian. Tengah, yaitu menempatkan objek di tengah. Gambarnya seperti di samping tersebut. Diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Gambarnya seperti di samping tersebut. Latar depan atau foreground, objek yang terletak di antara objek fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Gambar seperti di bawah ini. Background, latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Gambar seperti di bawah ini. Vertikal, penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesannya ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Gambarnya seperti di samping ini. Horizontal, penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga kesannya ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, kompak. Gambarnya seperti di bawah ini. Pembingkaian framing. Framing dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambahkan keindahan pada bentuk pembingkaian yang memasukkan objek pada framing. Contoh seperti gambar seperti di bawah ini. Materi yang ketiga yaitu lighting. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihat atau mata yang kemudian diteruskan ke otak yang akan merespon menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Fungsi pencahayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya berfungsi membantu identifikasi objek oleh indera penglihat atau mata. 1. Menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera. 2. Menciptakan gambar yang artistik. 3. Membuat efek khusus. Cahaya alami merupakan cahaya yang telah diberikan oleh alam, seperti contoh cahaya matahari, sinar bulan, dan gemerlapnya bintang, di mana cahaya yang diterima oleh objek akan menghasilkan sebuah karya yang natural dan tentu dalam mendapatkan sinarnya sendiri. Gambar seperti di bawah ini. Front lights. Front light artinya sumber cahaya yang ada di depan subjek yang difoto, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Mayoritas foto dihasilkan dengan sumber cahaya yang ada di depan subjek. Gambar seperti di bawah ini. Sidelight. Cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Sidelight juga cocok digunakan pada foto hitam putih, di mana akan timbul kesan dramatis dalam foto. Gambar seperti di bawah ini.
backlight atau cahaya belakang. Backlight terjadi saat kita memotret subjek dengan sumber cahaya yang berasal dari belakangnya. Dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera, namun di belakang subjek. Gambarnya seperti di bawah ini. Tata cahaya terdiri dari 3-point lighting, key light, fill light, dan backlight. 3-point lighting, rumusan atau formula dasar sebuah pencahayaan dalam produksi foto, film, dan foto. Rumusannya seperti di samping tersebut. Key light, pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Key light merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Gambarnya seperti di samping tersebut. Fill light merupakan pencahayaan pengisi, biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light. Gambarnya seperti di samping tersebut. Backlight, pencahayaan dari arah belakang objek, berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Gambarnya seperti di samping tersebut. Materi yang keempat yaitu teknik pengambilan gambar atau foto. Laser atau levitasi, teknik pemotretan untuk benda yang bergerak yang bisa dibekukan. Semakin cepat pergerakan benda tersebut, maka semakin besar angka spread shutter yang kita setting atau dibutuhkan. Gambar seperti di bawah ini. Panning, sebuah teknik fotografi dengan menggerakkan kamera ke arah objek atau panning bersamaan dengan melepas tombol shutter atau rana. Jelas kaburnya objek tergantung pada cepat atau lambatnya gerakan panning. Contoh gambar panning seperti di bawah ini. Slow speed, pemotretan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah, maka hasil gambarnya tampak kabur seakan-akan disapu, namun latar belakang masih jelas. Contoh slow speed seperti di bawah ini. Loop, teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan lana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Gambar loop seperti di samping tersebut. Silhouette atau siluet, teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Metering, ada 3 metering. Yang pertama metrik, yang kedua center weighted, yang ketiga spot. Metrik seperti gambar di bawah ini yaitu metrik. Kamera akan mengukur atau memperhitungkan seluruh area di frame. Mode metrik biasa digunakan atau cocok untuk foto-foto landscape. Center weighted, gambarnya seperti di bawah ini. Jika metrik akan mengukur seluruh cahaya pada frame yang berbeda dengan mode center weighted. Spot, gambarnya seperti di bawah ini. Pengukuran dengan metering spot, kita bisa bebas menentukan area mana yang dijadikan untuk pengukuran cahaya. Metering spot biasanya digunakan untuk membuat foto siluet atau panggung. Jenis shot atau field of view merupakan ukuran jarak antara lensa ke objek. Ada beberapa jenis shot dalam fotografi. Yang pertama, extreme close up. Objek foto diambil dari jarak yang sangat dekat, sehingga detail objek akan terlihat sangat jelas. Yang kedua, headshot. Foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Yang ketiga, close up.
Gambar diambil dari jarak dekat, pundak di atas kepala, hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja. Yang keempat, medium shot. Pengambilan dari jarak sedang. Jika objeknya orang, maka yang terlihat hanya setengah badannya saja atau separuh badannya saja. Yang kelima, medium shot. Medium long shot. Pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Yang keenam, full shot, yaitu pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Yang ketujuh, long shot. Objek foto dipotret dengan jarak yang sangat jauh sehingga porsi background menjadi lebih banyak. Sudut pengambilan gambar atau angle. Sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek. Ada 3 macam angle. Yang pertama, high angle atau angle. Yang kedua, high angle. Yang ketiga, low angle. Yang pertama, high angle, yaitu sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitasnya. Yang kedua, high angle, yaitu angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini kamera diposisikan lebih tinggi dari objek sehingga memberi kesan kecil dari objek yang difoto. Yang ketiga, low angle. Pada sudut pengambilan foto ini kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh. Materi yang kelima yaitu refleksi. Refleksi atau yang disebut teknik foto pantulan lebih pada bagaimana objek untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam satu frame foto. Depth of field. Fokus dan sudut cahaya berhubungan dengan depth of field. Cobalah gunakan angka f petinggi sekitar f atau 11 atau lebih untuk membantu menyeimbangkan objek sehingga mata melihatnya lebih dekat dengan mendukung efek refleksinya. Teknik slow speed. Salah satu aspek yang perlu dilakukan yaitu mengandalkan teknik slow speed. Dengan kata lain, bisa menggunakan shutter lambat dari biasanya, yaitu di atas 2 speed lebih detik berguna untuk memuluskan permukaan air. Dan materi yang keenam yaitu komposisi foto simple Instagramable. Ada 3 macam komposisi foto simple Instagramable. Yang pertama, golden triangle. Yang kedua, leading-liness. Yang ketiga, clear space. 1. Golden triangle biasanya digunakan untuk food photo, flycam, dan foto produk. Di samping tersebut adalah foto produk. Yang kedua, leading-liness, dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan ke objek utama. Gambarnya seperti di samping tersebut. Clear space. Sobat estetik Instagramable lebih banyak nih pakai komposisi ini. Simple sih, untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Sekian, terima kasih atas demikian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.